Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang datang dari daerah Sleman, Yogyakarta. Pagi itu, Minggu 19 Maret 2023, kawasan salah satu wisma di daerah Jalan Kaliurang, Pakem, Sleman, menjadi gempar dan heboh karena adanya peristiwa penemuan sebuah jasad yang sudah terpilah menjadi beberapa bagian. Diketahui Ayu Indraswari, 34 tahun, warga kota Yogyakarta, ditemukan meninggoy dalam kondisi terpilah-pilah di salah satu kamar wisma di Jalan Kaliurang kilometer 18, Padukuhan Purwodadi, Pakem, Sleman. Lalu, siapa pelaku aksi keji tersebut dan apa motif sebenarnya? Mengutip dari detik.com, hari itu Minggu 19 Maret 2023, pukul 23:20 waktu Indonesia Barat, Polsek Pakem, Polresta Sleman, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima sebuah laporan tentang penemuan jasad dalam keadaan terpilah-pilah, ungkap Kasubdit Penmas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP Verena SW, Senin 20 Maret 2023. Walaupun demikian, petugas berhasil mengidentifikasi korban dengan sigap. Polisi juga segera menghubungi keluarga korban untuk memastikan identitas temuan jasad tersebut. Heri Prasetyo, 64 tahun, sang ayah korban, mengaku dihubungi Polsek. Verena mengatakan identitas korban teridentifikasi dari KTP yang tertinggal di TKP. Kemudian, langkah-langkah yang kami ambil adalah koordinasi dengan Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan visum dan autopsi. Pada pukul 2 dini hari Senin 20 Maret, beliau diminta datang ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika melihat jenazah Ayu, Pak Heri syok dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia menguatkan diri sendiri dan untuk tetap mengamati dan memastikan bahwa anggota badan tersebut adalah milik anaknya sendiri. Di sana ia menemukan banyak luka. Selain luka sayatan benda tajam, juga terdapat luka yang lain. Heri mengaku mempunyai firasat siapa terduga pelaku. Itu ada kandang jenengnya, mungkin sama mantannya dulu. Setelah bercerai, Ayu sempat menjalin hubungan dengan seorang pria. Pada hari Selasa 22 Maret 2023 siang hari, polisi berhasil menangkap pelaku yang bernama Heru Prastio karena mendapati KTP tersangka yang ditinggalkan di penginapan saat melakukan check-in. Dalam penggeledahannya di mes tempat tinggal pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa pisau komando atau sangkur, gergaji, dan lainnya di tempat kejadian perkara. Pelaku berhasil ditangkap di rumah keluarganya di daerah Temanggung, Jawa Tengah pada hari Selasa siang hari. Diketahui korban dipilah menjadi 65 bagian kecil dan 3 bagian besar. Diperkirakan korban meninggal dunia karena sayatan di leher. Selama di Yogyakarta, tersangka tinggal di sebuah mes yang disediakan perusahaan tempat ia bekerja. Dan ia diketahui bekerja sebagai pegawai yang mengurus jasa persewaan tenda di daerah Ngemplak, Sleman. Polisi sendiri hingga kini sudah meminta keterangan sebanyak 7 orang saksi. Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Nur Edi Irwansyah Putra, mengungkapkan serta mendapatkan laporan dari tim dokter yang melakukan autopsi pada korban pemilahan badan tersebut, bahwa pilahan-pilahan jasad terdiri dari 65 bagian. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, pemilahan badan bertujuan untuk menghilangkan jejak dari penghilangan nyawi terhadap korban. Motif pelaku melakukan aksi kejinya adalah untuk menyembunyikan jejak dan nantinya pilahan-pilahan anggota tubuh tersebut akan dibuang ke beberapa tempat seperti septic tank atau toilet. Mengutip dari tvone.com, pelaku sudah merencanakan dengan matang untuk aksi kejinya. Kepala Dukuh Purwodadi, Pak Kamri menyampaikan bahwa korban awalnya terlihat bersama pria
datang ke sebuah wisma di Jalan Kaliurang, kilometer 18, Sleman, Yogyakarta. Pria tersebut menyewa kamar pada hari Sabtu, 18 Maret 2023, menginap dari malam Minggu, jam setengah 6 sudah sampai di sana. Belum selang 1 jam terus dia pergi dan datang kembali bersama seorang wanita yang diduga korban. Pelaku juga sempat meninggalkan KTP sebelum menjemput wanita yang diduga korban. Pria itu bahkan sempat meminjam kunci kamar kepada penjaga. Pak Kamri mengatakan, pelaku melakukan perpanjangan sewa kamar Wisma hingga Minggu tanggal 19 Maret 2023. Namun, Minggu dini hari, lampu kamarnya masih menyala, tapi motor pelaku sudah tidak ada dari halaman Wisma. Kecurigaan mulai timbul karena tidak terlihat adanya aktivitas hingga Minggu malam. Akhirnya penjaga Wisma memutuskan untuk membuka paksa pintu kamar dengan cara mencongkel jendela. Dari situlah sang penjaga Wisma melihat ada jasad seorang wanita di dalam kamar mandi. Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, Direktorat Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan rekonstruksi terkait kejadian penghilangan nyawi beberapa waktu yang lalu. Dari pantauan lokasi, pelaku mengenakan baju tahanan berwarna orange dengan menggunakan masker berwarna hitam. Adapun proses rekonstruksi dimulai dari parkiran rumah sakit Bethesda, Yogyakarta, tempat pelaku menjemput korban. Kemudian dilanjutkan ke warung makan di Jalan Kaliurang, kilometer 15. Di sini pelaku sempat makan usai menghilangkan nyawi korban. Lokasi selanjutnya adalah ke mes tempat tinggal pelaku. Kemudian lanjut ke toko bangunan dan untuk terakhir ke lokasi Wisma tempat pelaku beraksi. Entah apa yang dipikirkan pelaku saat itu, dengan sadar dan tega melakukan aksi keji kepada korban. Pengakuan tersangka, pengen banget bisa secepatnya bertemu dengan keluarga korban. Saya pengen minta maaf untuk kelakuan saya. Ia juga mengaku sempat ragu untuk memilah jasad korban. Cuma mau gimana lagi, itu semua sudah terjadi dan pelaku sudah mengakui bahwa semuanya sudah direncanakan dengan benar-benar matang, tak hanya menghilangkan nyawi korban. Tersangka juga mengambil barang berharga milik korban, seperti handphone, kunci motor, uang, STNK, ungkapnya. Berdasarkan penelusuran tim TV One News di akun medsos korban, terungkap bahwa ia sempat mengganti foto sampul FB-nya dengan seorang pria yang diduga sebagai kekasihnya. Diketahui, Ayu akan segera melangsungkan lamaran dengan kekasihnya yang berdomisili di daerah Semarang. Hal itu dibenarkan oleh Pak Heri, ayah korban. Besok kan hari ulang tahunnya. Pacarnya yang di Semarang mau ngasih hadiah dan datang ke sini, ucapnya ke awak media. Anaknya sudah pernah bertemu ibaratnya nembung atau melamar. Heri juga menyebutkan kisah perjalanan cinta Ayu Indraswari yang berstatus sebagai single mom dan beberapa kali menjalin hubungan asmara namun kandas. Sampai akhirnya ia bertemu dengan pria yang tepat, yang serius mengajaknya untuk berumah tangga. Fakta mengejutkan kembali terungkap. Kombes Pol Nur Edi Irwansyah Putra mengungkapkan pihaknya menemukan secari kertas surat dari pelaku sebagai barang bukti yang ditemukan di kamar mesnya. Berdasarkan keterangannya, surat yang ditulis pelaku berisikan penyesalan atas semua perbuatannya. Pelaku mengaku tertekan atas masalah hutang piutang yang terlibat sebanyak kurang lebih 8 juta rupiah. Karena alasan inilah pelaku nekat menghilangkan nyawi korban. Jadi, sang pelaku terlibat hutang pinjaman online. Pelaku juga sempat mengucapkan selamat tinggal sebelum melakukan aksi keji terhadap Ayu Indraswari. Kini pelaku ditahan dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Heru Prastyo karena tidak ada satupun hal yang meringankan terdakwa. Vonis ini sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Dalam sidang vonis yang digelar Pengadilan Negeri Sleman, terdakwa hanya hadir secara virtual. Sidang pembacaan vonis ini
dipimpin Ketua Majelis Hakim Bapak Aminuddin. Sidang tersebut juga dihadiri oleh ayah kandung korban. Semoga kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, jalani kehidupan dengan sederhana saja, agar kita tidak terlibat hutang yang mencekik dan bisa menggelapkan pikiran sehat kita. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.